Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Lalu Muhammad Jailani, STM, SC, PhD, dan kepada dosen penguji yang berkenan hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hilma Wasilah Robani. Di sini diberi kesempatan untuk menjabarkan mengenai hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Spatiotemporal Case Fatality Rate COVID-19 berdasarkan nilai Greenness Index menggunakan Google Earth Engine dengan studi kasus Jawa Timur pada skala kabupaten kota. Berikut ini merupakan outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, antara lain pendahuluan, dilanjutkan dengan metodologi, dan yang terakhir hasil dan kesimpulan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang telah disebutkan WHO pada laporannya pada tahun 2020, pandemi COVID-19 berasal dari kota Wuhan di Tiongkok yang mulai muncul pada tanggal 1 Desember 2019, ditandai dengan munculnya gejala awal pada patient zero di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan sangat cepat di dataran Tiongkok dan negara-negara di sekitarnya. Sehingga pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan kasus pertama di Indonesia. Dan dikarenakan penyebaran yang cukup luas, pada tanggal 11 Maret tahun 2020, COVID-19 dinyatakan menjadi pandemi global oleh WHO. Dari awal masuknya di Indonesia hingga saat ini, berikut ini merupakan grafik pertumbuhan COVID-19 di Indonesia, di mana dari keseluruhan kasus, 63,5% diantaranya terjadi di Pulau Jawa dan 16,9% diantaranya terjadi di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan provinsi terbesar kedua kasus COVID-19 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Untuk menggambarkan keparahan suatu epidemi atau penyakit di suatu wilayah, sering digunakan sebuah angka yang bernama case fatality rate, yang didapatkan dari proporsi jumlah kematian dibagi dengan jumlah pasien penyakit yang dikonfirmasi. Untuk mendapatkan nilai CFR bulanan yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka digunakan formula sebagai berikut, yaitu jumlah total kematian pada bulan X dibagi dengan jumlah konfirmasi positif pada bulan X. Tingginya angka COVID-19 di Jawa Timur atau Pulau Jawa didasari karena adanya jumlah penduduk yang tinggi yang menyebabkan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang cukup tinggi sehingga memicu alih fungsi lahan yang berakibat berkurangnya green space. Padahal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, green space memiliki banyak kontribusi positif terhadap kesehatan, terutama dalam peningkatan sistem imun, serta adanya green space membantu manusia untuk mengurangi stres dan faktor-faktor psikologis negatif sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik masyarakat dengan meningkatkan sistem imun masyarakat tersebut. Untuk menggambarkan tingkat kehijauan di suatu wilayah, digunakan indeks vegetasi. Dan indeks vegetasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Greenness Index, yang didapatkan dari pengolahan band-band visible atau red, green, blue dari citra satelit maupun citra foto udara dengan formula sebagai berikut. Untuk mengkorelasikan kedua variabel, digunakan analisis korelasi, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Jenis korelasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu korelasi Pearson, yang besarnya hubungan dinilai dari 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1, hubungan antar dua variabel menjadi lebih kuat. Dan di awal sering diikuti dengan simbol positif atau negatif yang menggambarkan arah dari korelasinya. Untuk membatasi penelitian ini, maka kami merumuskan batasan masalah sebagai berikut, yaitu penelitian dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, pada April hingga September 2020. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan skala kabupaten kota, dan dilaksanakan untuk mengetahui korelasi antara CFR COVID-19 dan nilai Greenness Index di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya masuk ke metodologi, seperti yang telah disebutkan di awal bahwa area studi dari penelitian ini yaitu pada Provinsi Jawa Timur dengan skala kabupaten kota. Dan data dan peralatan yang digunakan antara lain citra Landsat 8 Surface Reflection Cair 1, kasus positif dan kematian harian COVID-19,
data batas wilayah, dan data kepadatan penduduk pada tahun 2020, serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan data yaitu Google Earth Engine, ArcMap 10.3, dan Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan menyampaikan disclaimer bahwa data yang digunakan merupakan data yang dikeluarkan secara resmi oleh Satuan Tugas COVID-19 Jawa Timur. Data yang digunakan mungkin berbeda dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah diagram alir dari pengolahan datanya. Yang pertama yaitu menghitung nilai CFR bulanan COVID-19 pada setiap kabupaten atau kota menggunakan jumlah kasus kematian dan kasus positif COVID-19 di kabupaten kota di Jawa Timur, serta pembuatan skrip untuk ekstraksi nilai Greenness Index dari citra Landsat 8 Surface Reflection Child 1 pada platform Google Earth Engine, dan dilakukan pengujian pada skrip apakah skrip berjalan baik atau tidak. Apabila skrip berjalan dengan tidak baik, maka dilakukan evaluasi dan perbaikan pada skrip hingga skrip dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan nilai Greenness Index bulanan skala kabupaten kota. Dan nilai tersebut kemudian dikorelasikan dengan nilai CFR yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan analisa korelasi Pearson untuk mendapatkan koefisien korelasi CFR dan Greenness Index, untuk kemudian hasilnya dianalisa. Berikut ini merupakan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu Greenness Index, di mana ekstraksi nilai Greenness Index menggunakan skrip sebagai berikut pada platform Google Earth Engine. Selanjutnya, berikut ini merupakan nilai Greenness Index rata-rata pada setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa nilai-nilai tertinggi Greenness Index di Jawa Timur didapatkan oleh daerah-daerah yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Timur, antara lain Kabupaten Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Situbondo. Sedangkan kota-kota besar seperti Surabaya dan Kota Malang memiliki nilai Greenness Index yang rendah karena memang tingkat urbanisasinya tinggi dan telah banyak lahan terbangun di wilayah-wilayah tersebut. Hasil tersebut tidak luput dari panjangnya musim hujan yang terjadi pada tahun 2020 di kabupaten atau kota di Jawa Timur, di mana daerah timur Provinsi Jawa Timur seperti Jember, Lumajang, dan Probolinggo memiliki panjang musim hujan terpanjang pada tahun 2020, sepanjang 22 dasarian. Sedangkan Banyuwangi memiliki panjang musim hujan terpendek, yaitu 5 dasarian, namun memiliki nilai Greenness Index yang cukup tinggi, dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi terdapat kawasan-kawasan hutan lindung seperti Alas Purwo dan Baluran, yang tentu saja akan mempengaruhi nilai Greenness Index di wilayah tersebut. Pada grafik di bawah ditunjukkan nilai rata-rata Greenness Index di Jawa Timur. Terjadi penurunan pada bulan Mei dan naik lagi pada bulan Juni. Hal ini terkait dengan adanya musim kemarau di Jawa Timur, di mana musim kemarau terdeteksi paling awal pada bulan Maret hanya pada satu zona musim, sehingga nilai Greenness Index-nya masih tinggi. Dan di bulan Mei merupakan puncak dari bulan April hingga Mei merupakan puncak dari musim kemarau, dan musim kemarau paling akhir pada 4 zona musim terjadi pada bulan Juni, sehingga nilainya mulai naik kembali. Berikut ini merupakan gambaran secara temporal dari perubahan nilai Greenness Index di wilayah di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yang kedua yaitu Case Fatality Rate atau CFR. Berikut ini merupakan nilai rata-rata CFR dari setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur, dan nilai rata-rata tertinggi berada di Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pasuruan. Di sini dapat dilihat bahwa daerah yang menjadi epicentrum di Jawa Timur seperti Surabaya justru memiliki nilai CFR yang rendah. Berikut ini merupakan gambaran secara temporal dari nilai CFR di Provinsi Jawa Timur, dan dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa nilai CFR di setiap kabupaten atau kota sangat fluktuatif pada bulan ke bulan. Hal ini sehingga dilakukan percobaan untuk mengkorelasikan nilai CFR dan kepadatan penduduk, dan dihasilkan grafik scatter plot sebagai berikut,
yang menunjukkan bahwa daerah dengan penduduk yang rendah justru memiliki nilai CFR yang cenderung lebih tinggi, dengan korelasi Pearson sebesar negatif 0,091, di mana bentuk korelasinya yaitu negatif yang sangat lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk sangat lemah hubungannya dengan CFR dari COVID-19. Mengapa bisa demikian? Menurut Kim, pada penelitiannya mengenai CFR COVID-19 pada tahun 2020, sangat banyak faktor yang mempengaruhi nilai CFR yang tidak dipertimbangkan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia, di mana menurut penelitian yang dilakukan Kim, negara atau wilayah dengan komposisi penduduk usia tua lebih tinggi memiliki nilai CFR yang lebih tinggi, dikarenakan penduduk usia tua biasanya memiliki penyakit komorbid yang akan lebih parah apabila terkena COVID-19. Yang kedua yaitu kapasitas tracing dan testing serta kapasitas vaskes di setiap wilayah yang berbeda, sehingga kemampuannya untuk menangani kasus COVID-19 di wilayah tersebut juga berbeda. Yang ketiga yaitu nilai CFR pada pandemi yang masih berlangsung dianggap memiliki banyak bias. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu antara waktu munculnya gejala dan waktu kematian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu korelasi Pearson. Berikut ini adalah gambaran dari koefisien korelasi yang didapatkan. Dapat dilihat bahwa terjadi range yang cukup lebar antara korelasi negatif dan positif, di mana korelasi negatif tertinggi berada di Kabupaten Kediri dengan nilai negatif 0,761, dan yang terpanjang, korelasi positif terbesar berada di Kabupaten Lumajang dengan nilai 0,908. Range tersebut dari korelasi negatif sangat kuat hingga positif sangat kuat. Berikut ini merupakan grafik regresi di Kabupaten Kediri sebagai wilayah dengan korelasi negatif sangat kuat, dan grafik regresi Kabupaten Lumajang sebagai daerah dengan korelasi positif sangat kuat. Sehingga nilai korelasi dari Greenwich Index dan CFR di Provinsi Jawa Timur tidak dapat disamaratakan pada setiap kabupaten atau kota. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu antara lain yang pertama yaitu nilai rata-rata CFR tertinggi berada di Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pasuruan. Nilai CFR yang random tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dipertimbangkan pada penelitian ini. Yang kedua yaitu nilai rata-rata Greenwich Index tertinggi berada di Kabupaten Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Situbondo, yang berkaitan erat dengan iklim dan cuaca yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga yaitu dari penelitian ini didapatkan nilai korelasi yang berada pada rentang negatif 0,761 sampai dengan 0,908, yang berupa korelasi negatif sangat kuat hingga positif sangat kuat. Sehingga korelasi antara GI dan CFR di Provinsi Jawa Timur tidak menunjukkan hasil yang signifikan di setiap kabupaten kota. Berikut ini merupakan saran yang dapat kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, melakukan adjusting nilai CFR dengan data-data lain yang diperlukan, antara lain komposisi penduduk berdasarkan usia dan kapasitas vaskes di setiap kesehatan agar nilai CFR yang didapatkan lebih representatif dengan keadaan yang ada. Yang kedua yaitu melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dikarenakan cenderung terjadi perubahan pola interaksi masyarakat secara mendadak di awal pandemi berlangsung, sehingga terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap model. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.